Ini saya akan memaparkan mengenai daripada hasil UAS saya, yaitu mengenai teknologi dan media pembelajaran di dalam gereja, yaitu atas nama Gun-Gun Juwita Sinaga, kelas 4C Teologi. Yang dimana tujuan daripada perekaman ataupun video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah media dan teknologi pembelajaran ataupun teknologi dan media pembelajaran di dalam gereja. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai hakikat teknologi, yang dimana bahwasannya teknologi ini berasal dari kata Yunani yang disebut dengan teknologia, yang dimana bisa diartikan ataupun dipecah menjadi dua kata, yaitu tekne ini merupakan suatu kemampuan. Tekne adalah kemampuan, sedangkan logia ini bisa dikatakan sebagai ungkapan. Di sini juga ataupun dapat disimpulkan melalui tekne dan logia, yaitu kemampuan dan ungkapan, dapat disimpulkan teknologi dapat disimpulkan adalah sebuah peranti keras hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam artian, melalui teknologi ini akan adanya ungkapan ataupun kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga di sini teknologi adalah istilah yang sangat berkaitan dengan yang namanya pemanfaatan, penggunaan, dan tentang perkakas keterampilan. Dalam artian melalui teknologi ini, dengan adanya teknologi ini merupakan suatu pemanfaatan yang baik, merupakan suatu pengetahuan yang baik tentang bagaimana mempergunakan perkakas, tentang bagaimana menggunakan yang namanya keterampilan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam hakikat teknologi pembelajaran. Jika berbicara tentang hakikat ataupun teknologi dalam pembelajaran ini merupakan suatu bidang yang sangat penting, bidang yang sangat memfasilitasi yang namanya belajar, dan yang dimana di sini melalui teknologi ini maka akan memberikan usaha sistematis dan identifikasi. Usaha sistematis dan diidentifikasi ini merupakan usaha yang dipergunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di sini juga melalui teknologi pembelajaran ini ataupun teknologi yang ada dalam pemanfaatan teknologi dalam gereja ini juga merupakan suatu bahan ataupun suatu sesuatu yang harus dimiliki, yaitu untuk sebuah pengembangan. Dalam artian juga pengembangan dalam gereja, pengembangan bagaimana gereja itu memberikan sesuatu hal yang baru melalui teknologi ini, bagaimana perkembangan pengorganisasian dalam gereja itu, bagaimana pemanfaatan teknologi ini di dalam gereja tersebut itu, yang dimana teknologi ini harus memberikan manfaat atau pengaruh yang baik dalam setiap gereja, dalam setiap media pembelajaran dalam gereja tersebut, yang dimana melalui teknologi ini akan memberikan sebuah pengolahan yang baik dalam organisasi tersebut, dalam pengembangan pengorganisasian tersebut. Teknologi pembelajaran ini merupakan suatu teori dan praktek, yang dimana dalam melakukan teknologi ini tentu harus dipahami teori terlebih dahulu sehingga akan adanya timbul yang namanya praktek, yang dimana dalam praktek tersebut akan menghasilkan yang namanya desain, pengembangan, dan pemanfaatan, pengolahan serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan informasi yang baru, untuk memberikan pengetahuan yang baru, untuk mengakses pengetahuan yang baru, yang dimana media pembelajaran ini merupakan sebuah pengirim, yang dimana alat yang digunakan untuk melakukan pengirim itu bisa berlaku media itu bisa elektronik, cetak, video, visual, yang dimana bisa melalui internet, koran, majalah, buku-buku, yang itu yang akan menjadi mediumnya, yang akan menjadi perantara maupun pengantar pesan, yang dimana pesan yang ada dalam media tersebut akan disampaikan kepada penerimanya. Dalam artian akan disampaikan kepada penerimanya itu kepada pembacanya, kepada yang akan menerima informasi tersebut. Dan sehingga dapat disimpulkan bahwasanya media ini merupakan merujuk pada
apa saja yang membawa informasi antara sumber dan sumber sebuah penerima, dalam artian penerima akan menerima banyak informasi, pembelajaran yang baru, pengetahuan yang baru melalui media yang ditawarkan, melalui media pembelajaran yang ditawarkan seperti dari elektronik, internet maupun dari video, visual ataupun audio yang akan ditawarkan oleh media pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai teknologi yang ada di gereja. Jika berbicara tentang teknologi yang ada di gereja, gereja sudah melakukan teknologi mulai dari awal sejak abad gereja mula-mula. Jika kita lihat bahwasanya perkembangan teknologi ini mulai dari awal gereja mula-mula sampai dengan sekarang ini sudah dilakukan oleh gereja, dalam artian sudah adanya Alkitab yang ditulis masih di dalam kulit hewan. Mulai dari gereja mula-mula itu teknologi sudah digunakan. Dan selanjutnya jika kita berbicara di masa sekarang, bahwasanya teknologi di gereja ini sudah sangat berpengaruh, sudah sangat adanya perkembangan yang luar biasa yang ada di dalam gereja ini, yang dimana dengan adanya teknologi yang ada di gereja, maka secara otomatis akan lebih mudah untuk mengakses internet, akan lebih mudah untuk mengakses yang namanya informasi. Dalam teknologi di dalam gereja ini merupakan suatu pemanfaatan yang sangat baik, pemanfaatan yang sangat baik untuk gereja, yang dimana melalui teknologi yang ada di dalam gereja akan adanya yang namanya mudahnya mengakses yang namanya internet, mudahnya mengakses yang namanya informasi maupun memberi informasi kepada jemaatnya. Dalam artian gereja sudah lebih mampu bagaimana mengakses ataupun bagaimana memberikan informasi kepada jemaatnya, yaitu melalui bisa itu internet, bisa melalui grup WA, bisa itu melalui nama Instagram gereja, atau bisa itu dalam website gereja, yang dimana melalui teknologi di gereja ini bisa dilakukan pemanfaatan yang baik. Tetapi bukan hal dalam artian internet saja ataupun dalam hal artian online saja teknologi yang digunakan gereja, tetapi gereja sudah banyak melakukan yang namanya teknologi, yaitu baik di bidang yang namanya buku-buku. Itu merupakan suatu hasil daripada teknologi, karena teknologi ini kan dapat menghasilkan yang namanya media cetak, media itu kan merupakan sebuah teknologi yang sudah digunakan gereja. Alkitab juga merupakan hasil daripada teknologi, buku-buku bahan ajar juga merupakan hasil daripada yang namanya teknologi. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk yang namanya teknologi ini ataupun pengaruh teknologi ini sangatlah berkembang di dalam gereja. Gereja mengikuti perkembangan teknologi, yang dimana dari perkembangan teknologi ini gereja lebih mudah untuk memberikan media pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya media pembelajaran ini yang ada di dalam gereja ini bisa media cetak, media internet, media visual audio, yaitu bisa melalui bahan katekisasi, bisa melalui bahan pengajaran-pengajaran yang telah gereja lakukan. Gereja juga sudah melakukan teknologi ini, yaitu untuk melakukan pembukuan keuangan gereja, melakukan melakukan fasilitas ataupun pendataan barang-barang gereja, ataupun yang dinamakan sebagai fasilitas-fasilitas apa yang masuk, apa yang keluar di gereja. Itu merupakan teknologi yang digunakan oleh gereja, yang dimana semua hal itu akan dicatat dalam gereja. Itu merupakan suatu teknologi yang sangat biasa dipakai oleh gereja, yang dimana dengan seiring berjalannya waktu melalui teknologi ini gereja sangat memberikan pengaruh yang sangat baik. Teknologi ataupun perkembangan teknologi ini sangat memberikan pengaruh yang baik dalam gereja, yang dimana melalui teknologi yang ada sudah banyak aplikasi ataupun sesuatu hal yang kita dapat untuk mengakses pengetahuan yang baru melalui aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan gereja, seperti kamus elektronik juga sudah dapat kita peroleh, ataupun kamus Alkitab ataupun tafsiran. Itu sudah menjadi suatu hal yang mudah untuk kita akses dan bahkan untuk kita pelajari, bahkan untuk kita memberikan sesuatu hal yang baru ataupun informasi yang baru kepada jemaat kita, ataupun lebih kita mudah gereja untuk memberikan sesuatu bagaimana ada pemahaman yang kurang
pahami oleh jemaat. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai teknologi dan pembelajaran di gereja. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya dalam teknologi ini dan media pembelajaran dalam gereja ini sudah dilakukan dengan sangat baik, sudah dipergunakan gereja dengan baik. Mulai dari gereja mulai seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Alkitab ini merupakan sebuah teknologi, yang dimana Alkitab itu juga berbarengan, yaitu menjadi sebuah media pembelajaran di dalam gereja. Alkitab adalah media pembelajaran yang terutama dalam sebuah gereja. Alkitab adalah dasar semua media pembelajaran yang ada di dalam gereja. Melalui Alkitablah gereja akan memberikan bahan ajar katekisasi, bahan ajar pendalaman Alkitab, bahan ajar mingguan seperti aku gereja di dalam GKPS. Alkitab adalah dasar utama daripada yang digunakan oleh gereja untuk melakukan media pembelajaran, untuk memberikan media pembelajaran kepada jemaatnya yang ada di dalam gereja. Yang dimana ketika media pembelajaran itu sudah ada, ketika teknologi dan media pembelajaran itu ada di dalam gereja, maka dalam proses gereja tersebut, maka akan memberikan sesuatu hal yang baru, akan memberikan prinsip yang baru, yang dimana dalam menjalankan prinsip tersebut, gereja ataupun menjalankan media dan teknologi tersebut, gereja harus memiliki prinsip. Kenapa harus memiliki prinsip? Karena ketika tidak memiliki, dalam menjalankan teknologi dan media pembelajaran ini, gereja harus memiliki yang namanya prinsip. Kenapa harus memiliki prinsip? Karena ketika tidak adanya prinsip dalam melakukan teknologi dan media pembelajaran ini, maka apa yang ingin dicapai oleh gereja tidak akan terlaksana dengan baik. Maka apa yang ingin dijalankan oleh gereja, yang dimana dalam melakukan prinsip ini, gereja harus memiliki sesuatu hal yang untuk dicapai, untuk menjadi sebuah pencapaian yang baik, yang dimana prinsip yang harus dipegang oleh gereja bahwasanya setiap yang mereka ajarkan, setiap media yang mereka berikan, itu memberikan pengaruh yang baik, itu menjadikan pertumbuhan iman bagi jemaat, itu menjadi sesuatu hal yang memberikan jiwa-jiwa baru yang kepada jemaat, itu memberikan informasi tentang pengetahuan yang baru tentang Alkitab, pengetahuan baru tentang Tuhan, dan pengetahuan ataupun ajaran mengenai gereja, ajaran Alkitab, dogma Alkitab, yang dimana tujuan utamanya itu yaitu adalah untuk mengajarkan kebaikan, untuk memberikan pertumbuhan iman kepada jemaat, dan menjadi suatu wadah ataupun menjadi sebuah organisasi, yaitu untuk menjadi kebersamaan dan hidup di dalam Kristus dengan dasar iman yang kuat. Oke, yang selanjutnya, melalui prinsip gereja yang sudah dipegang, prinsip gereja yang sudah dibuat dasar yang baik, maka melalui prinsip tersebut akan menjadi sebuah persekutuan iman yang sangat besar. Ketika sudah memiliki iman yang sangat besar, ketika sudah memberikan kepercayaan yang besar, ketika sudah menjalankan prinsip yang besar, ketika sudah melakukan prinsip-prinsip tersebut, maka akan tercipta yang namanya sebuah aksi ataupun pengaruh daripada prinsip ataupun daripada pembelajaran yang diterima oleh jemaat tersebut, yaitu melalui yang pertama koinonia. Nah, di mana koinonia ini merupakan yang namanya bersekutu. Jika berbicara mengenai bersekutu, bahwasanya kita ini satu di dalam Kristus, yang dimana semua orang menjadi satu dan satu di dalam semua oleh Kristus, yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Melalui prinsip ataupun media pembelajaran yang sudah diterima oleh jemaat, maka akan memberikan efek yang baik kepada marturia, yaitu bersaksi, yang dimana kita dipanggil oleh Tuhan secara individu dan persekutuan, yaitu untuk melaksanakan misi Tuhan di bumi ini, yang dimana yaitu bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam diakonia, yang dimana diakonia ini adalah bukti hasil ataupun adanya keberadaan gereja itu, bukti nyata yang dirasakan oleh gereja itu, yaitu yang dimana diakonia ini adalah melayani. Tindakan diakonia yang kita berikan kepada orang lain, yaitu atas nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga adalah marturia. Maka dari itu diakonia adalah bagian integral dari misi gereja.
Marturia dan diakonia adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dalam artian itu sangat berjalan, yang dimana melalui diakonia ini kita akan bermarturia, yang dalam artinya kita akan sambil melayani dan juga sambil bersaksi, yang dimana oleh kedua ini merupakan misi gereja yang sangat mendasar, yang sangat terutama yang gereja inginkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya teknologi dan media pembelajaran dalam gereja ini memberikan pengaruh yang baik dan memberikan sesuatu hal yang sangat baik untuk perkembangan daripada sebuah iman gereja melalui media pembelajaran dan iman jemaat melalui media pembelajaran. Baiklah, demikian daripada pemaparan saya untuk pemenuhan UAS mata kuliah teknologi dan media sosial untuk tugas UAS akhir saya. Demikian yang saya dapat saya paparkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Gun Gun Juwita Sinaga. Terima kasih.